Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Wahyuni, NIM 2002 40223, kelas 3F Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang brand communication. Apa itu brand communication? Simak sebagai berikut. Karakter, kebutuhan, keinginan si target market kita ya. Jadi di awal itu kita perlu tahu bener insight dari pelanggan, kebiasaan mereka itu gimana. Kalau ada nggak sih orang-orang yang parno kalau naik pesawat tuh ketakutan gitu, takut jatuh, takut terlambat, takut nggak nyaman, takut nggak bisa tidur, takut sakit kakinya, makanya harus jauh jarak antar kursi dan sebagainya. Perilakunya seperti apa, kesukaannya seperti apa yang mereka suka dan tidak sukai, dan nilai-nilai ya, nilai-nilai saya tuh bener-bener deh kalau orang galak, cemberut, judes, nggak, udah deh lewat gitu. Saya bener-bener harus pilih perusahaan yang layanannya ramah misalnya ya. Jadi tuh dianggap penting oleh konsumen gitu ya. Nah ini harus kita pelajari ya. Bahkan di dalam marketing research itu sampai orang itu harus mengalami, harus ikutan gitu ya. Jadi kalau di pesawat tadi rasain naik AirAsia itu bagaimana, apa sih kira-kira yang ada di benak orang, kalau mau minum kopi itu kira-kira apa, ada nongkrong di tempat ini tuh seperti apa ya. Jadi bener-bener bukan dari teori saja, tapi bukan hanya riset pada orang lain gitu ya, tapi juga dialami sendiri oleh si researcher ini ya, si market research ini. Oke. Kemudian dan dari produknya sendiri kita tadi ya, siapa nih dari sisi umur, gender, pendidikan, penghasilan, pendapatan kayak gitu ya. Nah, kalau sudah kita segmenkan ya, kemarin ada segmentasi, targeting, positioning. Jadi kita segmen, saya mau mengarah ke yang mana? Wanita, umur sekian sampai sekian, profesinya apa, bekerja misalnya sebagai eksekutif woman di kota besar, penghasilannya sekian juta sebulan misalnya, kebiasaannya senang berolahraga kayak gitu ya. Jadi ini produknya disesuaikan dengan pelanggannya atau pembelinya ya. Nah, kalau sudah harga ini juga bisa kita jadikan unsur dalam pesan gitu ya. Tentukan harganya yang pantas. Tadi kan ya, kalau kita bilang wah ini premium, kemasannya bagus, warnanya ini untuk wanita yang lebih kelas atas, masa harganya justru lebih murah dari Aqua misalnya, nggak make sense ya. Jadi harganya dinaikin 30% itu membuat wah berarti bagus ya ini gitu ya. Oke, jadi harga itu juga ada strateginya untuk yang sesuai dengan target kita. Kalau sudah didistribusikan, ini seperti 4P lah ya, place gitu, kita displaynya juga yang bagus, tampilan kemasannya, packagingnya gitu ya, sampai kepada display di tokonya misalnya atau pengiriman ya. Ini orang akan bisa lihat lah gitu ya. Jadi bagaimana misalnya tadi display display atau fisik ya, atau fisik yang terlihat di dalam AirAsia misalnya ya, kursinya, eh, bukan kenyamanan, tampak ya, yang tampak gitu. Jadi bisa dari yang terlihat, yang terdengar, yang apa namanya, tercium gitu ya, itu juga termasuk. Jadi tampilan fisik lah kira-kira ya, yang bisa dirasa, diraba gitu. Baik, itu untuk branding ya. Nah, perlu kita lihat apa yang disebut sebagai brand insight ya. Brand insight itu ada value ya, relevan dan original di sini. Jadi nilai-nilai khas yang ada di balik produk itu sendiri gitu ya. Kalau pristine, oh berarti kualitasnya baik. Kalau Cathay Pacific itu konotasinya kualitasnya baik gitu ya. Layanannya juga baik gitu, ada kisah, ada cerita di balik produk itu gitu ya. Ada nilai-nilai yang uh, terkandung di dalam produk atau perusahaan itu ya. Misalnya body shop ramah lingkungan gitu ya. Oh ini justru bukan produk luar negeri, ini produk lokal dibuat di Bali,
dengan dari petani-petani dari bla 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 yang justru mengedepankan atau memanfaatkan produk lokal ini sama sekali tidak pakai produk asing, cintailah produk Indonesia kan gitu ya. Jadi nilai-nilai itu yang oh bagus ya gitu. Kayaknya sekarang di generasi milenial seperti itu deh ya. Justru memilih nggak mau